Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Ku ada untuk menyembah, ku ada untuk memujamu. Ku dicipta untuk kagumimu, untuk bersandar di pelukanmu. Tuhan, jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilihmu. Biar ku melihat engkau bersuka saat kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Mari kita segera mulai perkuliahan auditing 2 pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir sebelum UAS ya, minggu ke depan. Bahannya temanya tentang auditing fraud atau fraud auditing ya. Fraud auditing itu adalah audit kecurangan. Oke. Mengapa penting saya memberikan tema auditing fraud atau fraud auditing? Karena outputnya nanti skripsi dari mahasiswa Stekom ya, itu salah satunya topiknya adalah audit ya. Audit itu penting, termasuk juga nanti ada judul skripsi misalnya tentang metode auditing fraud dengan tentang pada pengaruhnya pada perusahaan ya. Jadi penting sekali. Nah, ini juga setiap mata kuliah yang saudara mahasiswa tempuh itu bisa menjadi salah satu judul topik untuk diajukan sebagai proposal untuk skripsi atau proposal untuk tugas akhir ya, kalau yang tidak ambil skripsi ya. Biasanya itu setelah metodologi ya, metodologi penelitian atau sebelumnya seminar proposal, saudara sudah punya gambaran 30% garis besar dari skripsi atau tugas akhir saudara ya. Jadi seminar proposal itu sangat penting ya sebelum nanti saudara masuk ke dalam pengambilan skripsi ya. Karena seminar proposal itu intinya adalah bab 1 sampai bab 3 dari skripsi ya, dari skripsi dengan judul yang sudah ditentukan ya. Berarti kalau sudah seharusnya kalau seminar proposalnya seminar auditing atau seminar akuntansi keuangan itu sudah selesai, minimal lu yang membuat proposal itu sudah punya bab 1, bab 2 dan bab 3. Tinggal yang bab 4 tuh mencari atau menyiapkan data ya, menyiapkan data untuk dikajakan di bab 4 ya. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan ya, kayak gitu. Nanti juga dipakai di bab 5. Sebenarnya kalau seminar proposal atau seminar auditing atau seminar akuntansi pajak atau seminar itu sudah selesai, maka skripsi atau proposal tugas akhir itu sudah hampir 50% sudah jadi. Tinggal mengolah data di bab 4 dan bab 5. Oke ya. Itu ya. Ini jadi temanya tentang auditing keuangan ya. Ini juga nanti keluar juga ya, nanti di UAS ya, minggu-minggu ke depan ya gitu. Kalau jenis-jenis audit itu banyak ya. Ada audit kepatuhan ya, kemudian atau SOP ya, audit operasional, audit laporan keuangan ya gitu. Audit laporan keuangan itu apa? Berarti kalau kita belajar yang kemarin dari pertemuan 1 sampai ke 14, maka adalah salah saji adalah mengimpun dan mengevaluasi bukti-bukti data dari suatu laporan keuangan. Nah, saudara nanti tujuannya memberikan pendapat atau untuk memeriksa apakah ada kesalahan ya, kayak gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Kalau misalnya perusahaannya adalah perusahaan bank syariah, maka dia pakai standar akuntansinya adalah prinsip syariah. Tapi kalau yang kita audit adalah sektor publik, maka standar akuntansi yang kita pakai adalah sektor publik ya, gitu. Audit operasional adalah mengevaluasi bukti-bukti mengenai kegiatan operasional
untuk menilai efisiensi ekonomis dan efektivitas. Biasanya ini hubungannya dengan nanti apa survei lapangan di pabrik ya. Nanti mesin ini optimalnya berapa ya, nanti tenaga kerjanya optimalnya berapa ya. Ini tujuannya untuk supaya perusahaan ke depan tuh lebih efisien dan labanya lebih tinggi. Ini juga bisa dijadikan topik untuk skripsi ya. Audit kepatuhan juga sama ya, gitu. Nah, sekarang kita mulai tentang fraud ya. Fraud triangle ya. Berarti triangle itu ada 3 sudut ya, atau 3 sisi yang menyebab utama dari fraud ya. Ini ya. Yang pertama adalah pressure atau dorongan ya. Kemudian pembenaran atau rationalization ya. Yang ketiga adalah opportunity atau kesempatan. Kita mulai dulu dari pembenaran ya, atau rationalization itu kira-kira apa ya, kayak gitu. Nanti tolong diingat ya, fraud untuk rationalization itu hampir semua ada dalam pemikiran orang yang melakukan fraud ya. Contoh gini, jangan sampai ditiru ya. Ini adalah contoh yang harus dihindari untuk kita jangan menjadi pemicu fraud. Contoh ya, perusahaan besar ya, itu ada salah satu anak buah ya, dia misalnya bagian marketing ya, kayak marketing. Misalnya omsetnya perusahaan itu 10 T ya, betul ya. Nah, waktu itu bagian marketing staffnya itu kan staff keluar ya, waktu keluar ya, disconnect ya, waktu keluar dia melakukan kecurangan ya, perusahaannya 10 triliun ya, yang diambil hanya 500.000 ya. Itu pembenaran ya, dalam pikiran anggota tersebut ya, perusahaanku yang tempat bekerja itu 10 triliun ya, saya hanya mengambil nyolong lah istilahnya, nyolong 500.000. Itu kecil ya, itu buat perusahaan tuh tidak apa-apa ya. Itu adalah pemikiran pembenaran diri sendiri ya, kayak gitu contohnya ya. Pemikiran pembenaran diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh staf marketing tersebut, dia membenarkan diri sendiri. Yang pertama perusahaannya sudah sugih ya, saudara yang ngambil sak cuil aja kan enggak apa-apa. Nah, perusahaannya nanti enggak mungkin bangkrut. Itu adalah pembenaran diri sendiri yang pertama, contoh. Besok contohnya nih keluar ya, kayak gitu. Yang kedua gimana? Yang kedua, marketing staff itu dia melihat teman-temannya ya juga ngambil yang sama ya, juga melakukan hal yang korupsi ya, istilahnya nyolong duit kayak gitu ya. Itu teman-temanku juga sama ya, aku juga harus ikut sama. Nah, itu juga contoh pembenaran diri yang kedua ya, yang itu. Dan contoh yang ketiga, pimpinanku aja ngambilnya misalnya 10 juta ya, jadi 10 triliun ya, aku ngambil 500.000 enggak apa-apa toh. Nah, itu adalah contoh dari rationalization atau pemikiran konsep yang salah yang menyebabkan terjadinya fraud atau triangle ya, gitu ya. Kalau saudara yang sudah bekerja, nanti saudara akan punya pengalaman kayak ini ya. Kalau saudara gajinya kecil ya, posisinya kecil, itu tidak terlalu berpengaruh ya. Nanti dengan bertambahnya pengalaman saudara, gajinya lebih tinggi ya, maka terus lihat saudara mengamati sistem ya, lihat teman, lihat atasan, itu tidak benar ya. Sehingga ini sangat penting ya. Ini konsep saudara kerja itu harus jujur ya, kayak gitu. Terus jujur sampai saudara menyelesaikan tugasnya sampai selesai ya. Itu adalah contoh dari konsep pembenaran satu sisi ya. Yang kedua adalah opportunity atau kesempatan ya. Biasanya yang bisa ada kesempatan tuh karena apa ya? Karena dia pegang posisi yang tinggi ya, sehingga logikanya kalau pekerja yang posisinya lebih rendah
itu fraudnya lebih kecil ya dibandingkan pejabat atau atasan yang sudah golongannya tinggi dan tidak ada yang mengawasi ya. Dia sudah atasannya tinggal satu tok, tapi atasnya itu tidak mengawasi ya. Jadi kalau saudara sebagai pekerja, tapi kalau atasan saudara tidak mengawasi, jangan dilakukan ya, karena kita kerja adalah ibadah ya, dan ibadah kita untuk Tuhan atau Allah ya, atau Allah gitu ya. Maka apa yang kita kerjakan itu akan dicatat ya, dan itu akan menjadi tabur tuai ya. Selama saudara kerja di tempat perusahaan orang lain, saudara bekerjalah sebaik mungkin ya. Siapa tahu nanti kalau saudara punya perusahaan sendiri yang besar, saudara akan menuai mendapat pekerja yang baik juga ya. Itu hukum karma ya, itu. Berarti yang opportunity adalah kesempatan. Kesempatan itu ada dua. Yang pertama adalah kesempatan dia mendapat posisi ya. Yang pertama. Yang kedua, opportunity itu gimana? Dia menjalin relasi ya. Dua departemen atau yang saling mengawasi didekati ya untuk disogok ya. Nah, itu sehingga membuka peluang ya, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah pressure atau dorongan. Dorongan apa ya? Yang pertama karena kebutuhan hidup yang semakin bertambah. Terus istilahnya keuangan kita di dalam rumah tangga istilahnya mepet ya. Kemudian ada juga pejabat karena dia karena istrinya ya, sebenarnya dia orangnya baik, tapi karena istrinya yang mendorong hidup mewah ya, dia didorong oleh keinginan istrinya, dia harus penuhi ya, karena mungkin dia suami takut istri ya, jangan jadi tiru ya, kayak gitu. Nah, dorongan itu adalah penyebab utama dari fraud atau kecurangan ya, kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, ya kira-kira gitu ya. Itu sehingga kalau tiga sisi ini terjadi ya, maka faktor-faktor pemicu fraud sudah lengkap ya. Yang terbaru, penelitian terbaru itu ada Pentagon ya, lebih dari 3 ya gitu. Nanti kalau sudah ada buat skripsi, ini aja misalnya judulnya faktor-faktor pemicu fraud triangle ya pada perusahaan itu sudah bisa ya dibuat skripsi. Dan perusahaannya kalau di S1 itu misi perusahaan persorangan bisa ya, tapi kalau di S2 atau S3 itu harus perusahaannya terbuka atau lingkungannya nasional ya, gitu. Oke, contohnya ya, ini yang saya omongkan tadi ya, ini sudah berbuat pada perusahaan, dia sudah misalnya ya perusahaannya sudah 10 triliun. Nah, dia sebagai marketing kan ujung tombak. Saya sudah memberi perusahaan ini dari dulu kecil sampai sekarang ya. Dari dulu modalnya 1M, sekarang dari 10 triliun. Nah, buat saya tambah kaya. Tapi saya pegawainya tidak kaya. Nah, itu sudah gejala fraud ya. Pembenaran pada diri sendiri, itu godaan dari setan atau iblis ya. Dan orang yang biasanya digoda sama iblis biasanya nanti kebawa terus. Pertama berbohong ya, berbohong 1, berbohong 2, dan berbohong 3, dan seterusnya ya, gitu. Ini adalah faktor-faktor rasionalisme atau pemikiran pembenaran diri sendiri ya, gitu. Termasuk kalau saudara megang kas ya, atau bagian kasir itu pembukuannya misalnya 10 juta ya, saudara ngambil 1.000 pun tidak boleh ya, itu sudah termasuk fraud ya. Nah, caranya waktu ngaudit fraud gimana? Nah, waktu ngaudit fraud itu mendadak ya, sidak ya, inspeksi mendadak atau datang tiba-tiba bagian auditornya, terus di bagian kas itu semua staf tidak boleh keluar ya. Kalau dia keluar misalnya stafnya ada 2 ya, mau ke WC semua ya, nanti waktu di WC uang 1.000 itu dari 10 juta itu nanti dia pinjam sama temannya, waduh uang 1.000 sudah tak belikan ini. Nah, ini ada audit, tolong kembalikan ya, aku tak pinjam dulu 1.000, supaya nanti kalau diaudit klop 10 juta ya. Itu adalah hal-hal dari
fraud ya. Nanti kalau saudara sudah lulus akuntansi ya, saudara sudah bekerja, apalagi nanti saudara kuliah lagi pendidikan profesi akuntansi atau PPAK, maka nanti akan anda sebagai lulusan tersebut akan berpikir istilahnya skeptis atau semakin curiga, tapi skeptisnya yang benar ya. Jadi untuk kita punya sistem itu harusnya lebih bagus ke depan ya, gitu. Itu dari sisi rasionalisme atau pembenahan diri sendiri ya, gitu. Audit kecurangan ya, itu adalah memecahkan kasus penyimpangan ya sesuai dengan bukti audit juga sama ya. Ini keahlian yang diperlukan adalah finansial, pengetahuan tentang fraud, pengetahuan dan pemahaman realita bisnis, mekanisme sistem fraud ya. Ini kalau saudara di S2 ya, itu kayak Dr. Win ya, Pak Win itu lulusan dari Amerika ya. Dia spesialis khusus master accounting tentang fraud ya. Jadi lulusan dia selain akuntansi ya, maksi atau MSI atau magister akuntansi ya, dia juga menguasai spesialis fraud di luar negeri. Biasanya di luar negeri itu nanti ada sertifikasinya ya, CR fraud ya. Itu biasanya kalau saudara melihat wawasannya lebih luas, nanti saudara bisa melihat di LinkedIn ya. LinkedIn itu nanti saudara lihat para profesi semua dan gelar mereka ya. Misalnya nanti ada BPK ya, BPK itu biasanya ada sertifikasinya fraud ya, audit fraud ya, gitu. Oke, ini sama ya, sama masalah keuangan ya. Ini tadi masalah pembenaran ya. Sekarang kita menuju angle kedua atau tekanan pressure ya. Masalah keuangan karena keluarga, gaya hidup yang berubah atau tenaga kita kerjanya terlalu full tapi income kita jelek nah itu kita kembali pada kedalaman kita tujuan bekerja itu adalah untuk ibadah ya, dan menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Kalau kita sampai akhir itu maksudnya kita dipanggil pulang ya. Nah, sekarang itu dengan sistem sekarang itu tidak menjamin usia tua itu kemungkinan lebih meninggal lebih cepat, enggak. Karena ada kemarin itu penelitian itu usia 20 aja sudah punya penyakit gula ya, penyakit jantung koroner ya, itu tidak menjamin ya. Nah, berarti semua faktor-faktor pressure ini harus dihindari dan saudara harus dekat sama Tuhan ya, sama Tuhan, kerja yang baik ya, karena itu semua adalah kita hanya perjalanan ya, kita perjalanan kembali ya. Nanti kita ngisi perjalanan kita itu dengan hidup yang baik atau hidup yang jelek. Kalau hidup yang jelek maka kemungkinan kita masuk surga lebih kecil karena kita lebih dekat sama setan ya, gitu. Jangan sampai ya, gitu. Ya, karakteristik fraud ya, gitu. Ini juga keluar nanti ya. Ini segitiga unsur fraud sama ya tadi ya, penipuan, penyembunyian fakta, pemanfaatan hasil. Hasil itu pembenaran ya. Kalau penipuan tuh pembunyian fakta tuh berarti yang sisi kiri tadi yang atas kan penipuan, borongan ya, gitu. Ini metode investigasi ya, banyak metode ya ini. Nanti pelajari semua. Nanti besok saya tambahi, nanti saudara belajar tentang audit fraud itu di satu YouTube yang lengkap ya, kayak gitu. Ini sebagai pelengkap aja, sebagai dasar. Nanti saudara istilahnya lebih lengkap dari filenya di YouTube. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah jenis kekurangan. Jenis kekurangan itu sebenarnya banyak. Berarti kalau kita belajar kemarin dari pertemuan 1 sampai 14, maka segala audit yang kita lakukan itu berpotensi fraud ya, kayak gitu. Bisa ngubah data, bisa manipulasi data, dia manipulasi sistem atau kolusi atau kongsi yang tidak benar ya, kayak gitu. Oke, yang terbaru adalah computer fraud ya. Itu contoh logika paling gampang, contoh gini.
misalnya operator wartel ya, atau operator misalnya internet ya, misalnya sewa internet itu setting per jamnya 5.000 ya. Waktu ada customer ya, dia ngubah dulu. Contohnya ya, dari 5.000 diubah jadi 8.000 per jam ya. Tolong berarti orangnya dapat 3.000, betul ya. Setelah dapat terima uang, setelah dia tutup posting mau tutup walletnya, dia akan mengubah datanya yang dari yang 8.000 dirubah jadi 5.000. Itu nanti deteksinya pakai audit transaksi elektronik. Kalau saudara pengen kerja di bank ya, maka saudara harus mengambil sertifikasi satu aja. Misalnya saudara sebagai sarjana akuntansi ya, nanti saudara plus satu sertifikasi yang saudara bisa dan saudara pengen kerja selamanya dan gajinya tinggi, saudara bisa ngambil CISA ya, Certificate Information Security Auditor ya. Jadi saudara tugasnya mengaudit transaksi elektronik ya, kayak gitu. Oke, ini dari sisi kesempatan ya. Kesempatan karena pengendalian intern kita yang lemah dari perusahaan karena tidak ada atasan yang mengawasi atau sesama pekerja saling mengawasi. Sebelumnya kalau korupsi di contoh ya, di departemen misalnya keuangan atau pajak, itu sebenarnya bisa dideteksi lebih dini ya. Gampang kok sebenarnya. Bosnya tuh lihat, oh anak buahnya naik Mercedes ya atau Ferrari lah, itu harusnya bisa menjadi awal modus skeptis ya, dugaan bahwa anak buahnya itu melakukan fraud atau melakukan korupsi ya. Jadi tujuan akhir dari fraud itu adalah korupsi ya. Nanti ada undang-undangnya paling akhir sendiri ya. Definisi korupsi ada 3 ya. Pertama, memperkaya diri sendiri, terus kedua memperkaya orang lain ya, dan yang ketiga adalah memperkaya organisasi, dan yang keempat adalah menyalahgunakan wewenang atau posisi jabatan untuk mengambil keuntungan. Untuk ketiga faktor ya, baik diri sendiri, memperkaya orang lain maupun memperkaya organisasi orang lain, itu adalah definisi korupsi ya, gitu. Nah, mencegah kecurangan adalah apa ya? Biasanya semua pendidikan BPK atau auditor itu pertama mereka itu baik ya, kayak di departemen semuanya mereka baik, tapi setelah mereka terjun ke lapangan, mereka biasanya dipengaruhi oleh atasan ya. Atasan itu biasanya kalau penerimaan suatu pegawai masih baik ya, karena istilahnya mereka masih jujur ya, tapi dengan berlakunya mereka kerja lebih lama karena suasana itu ya, itu mempengaruhi ya. Tapi intinya adalah kita takut sama Tuhan apa enggak ya. Kalau kita bisa menipu orang lain, tapi kita enggak bisa menipu yang di atas ya, gitu. Oke, sama ya. Ini adalah SPI dalam satu perusahaan ya. Jadi kalau audit fraud berarti auditornya dari KAP harus bisa menguasai itu semua ya, gitu. Ini semua sama ya. Ini aktivitas pemisahan tugas lah, seperti kemarin saya pernah ngomong waktu di audit kas ya. Intinya gini, kalau di akuntansi orang yang menginput ya, yang menginput data tidak boleh misalnya data uang ya, yang menginput data uang di komputer tidak boleh juga yang membagikan ya, harus di split ya tugasnya. Jadi gini, kalau secara definisi akuntansi harus dipisahkan uang sendiri atau uang kantor ya, itu harus dipisahkan juga aplikasinya gitu ya. Oke, jadi kelemahan itu pasti ada. Sistem itu akan berlomba siap kalau saudara sudah terjun di dunia kerja ya, nanti ada istilah antara pencuri dan polisi itu pinteran mana ya. Biasanya pinteran pencuri ya. Pencuri mencuri dengan metode terbaru. Nanti setelah ada kejadian, maka polisinya itu belajar bagaimana antisipasi
itu tidak terjadi lagi ya, kayak gitu ya. Red flag itu bendera merah ya, misalnya gitu. Itu contoh-contoh misalnya kalau di departemen pemerintahan itu ada, misalnya ada menteri ya, itu dia punya 2 sekjen ya. Yang satu adalah sekretaris jenderal, itu tangan kanannya jadi menteri, dan yang satu adalah sekretaris inspektorat ya, dia adalah kepala auditnya ya. Kalau cara kinerjanya bagus yang inspektorat inspeksi, maka terjadinya korupsi dalam departemen kementerian atau departemen apapun itu pasti ada 2 sekretaris ya, sekretaris jenderal dan sekretaris inspektoral. Kalau sekretaris inspektoralnya bagus, maka di organisasi apapun maka itu akan lebih baik, tidak mengurangi untuk fraud ya, kayak gitu. Gejala kecurangan ya, ini nanti pelajari lagi. Oke, nanti kondisi tertentu pemicu fraud ya, SPI nanti model manajemen itu dari pimpinan saudara ditekan nanti kadang suatu saat. Saya punya teman ya, tapi saya tidak nyebutkan perusahaannya. Perusahaan itu adalah perusahaan jualnya itu kawat las ya, satu kawat las itu 150.000 loh, 1 kilonya ya. Dia main ditekan sama pimpinannya ya, bosnya sebenarnya bosnya yang asli itu pemilik dananya ada 3 orang fungsi ya, tapi yang direktur utamanya itu diberi kepercayaan oleh 3 pemilik bos-bos gede ya. Dia bisa main fraud ya. Logikanya gimana? Anaknya bisa sekolah di luar negeri ya, dia bisa mendirikan Indomaret 5, mobilnya bisa tambah 10 tiap tahun. Nah gitu. Karena kenapa bisa? Karena dia menekan anak buahnya juga dibuat dimanja juga, dikasih mobil baru ya, gajinya yang dulu 3 juta sekarang dibuat 8 juta. Nah kalau saudara kerja di situ, saudara gimana? Ada 2 pilihan, saudara tetap di situ atau saudara keluar. Kalau saya memilih yang keluar ya, karena istilahnya saya, hati nurani saya tidak cocok dengan situasi gitu ya. Itu contoh ya gitu. Oke, ini jadi kalau di ini keluar ya, nanti istilah audit fraud nanti ada GAN, nanti tak tambahin misalnya atau ambisius atau misalnya contoh ya greed misalnya, itu nanti di soal greed G itu ada greed, good, nah O itu nanti ada ABCDE ya. Nah ini ya saudara terus ini dari patokan ini pasti keluar ya. Oke, ini contoh-contoh ya definisi dari greed dan need ya. Kalau di perusahaan manajemen itu ada SWOT ya, sweet weakness itu dari pihak internal ya, atau ke dalam. Tapi yang opportunity dan threat atau ancaman itu berasal dari luar ya. Dan demikian juga audit fraud ya. Ini ada 4 ya, GON ya, GONE. Yang dari internal adalah greed dan need ya. Yang sedangkan opportunity dan explorer itu dari luar ya, kayak gitu. Ini tadi sudah pelajari ya, ini keluar semua ya. Cuma nanti istilahnya need itu ya. Ini ini akan keluar juga. Soalnya nanti tak buat 30 atau 35 soal nanti yang di random 20 ya. Ya gitu. Jadi pelajari lagi ya, sing penting sebenarnya ini ya. Nah, tujuan fraud adalah preventing ya. Preventing untuk mencegah supaya tidak terjadi fraud. Dengan Dengan SPI ya. Dengan pengawasan dari atasan ke bawah ya. Dulu ada zamannya Pak Ato ya. Ada jargon. Pimpinan harus mengawasi anak buahnya, tapi tetap juga terjadi korupsi ya. Kedua, mendeteksi fraud ya. Sudah dideteksi tapi pimpinannya dominan, tidak ada yang berani ya, baru nanti investigasi ya. Jadi pertama preventing fraud itu lewat dugaan-dugaan ya. Ini ada dugaan saya pegawai kok bisa naik Ferrari ya, atau misalnya contoh oknum ya, yang departemen bea dan cukai itu yang di Jogja itu ya, bisa naik helikopter.
bisa beli apa Harley Davidson. Nah itu preventing ya. Nah itu adalah untuk masuk ya, untuk mendeteksi fraud ya. Ya, ini pencegahan sama ya, lingkungan kerja jujur ya, itu adalah yang terbaik karena kita kerja di dunia ini hanya kita titipan ya, kayak gitu. Oke, sama nanti deteksi sama ini ya, step-stepnya sama. Oke, sama. Nah ini apa contoh-contohnya ya, cara berpikirnya ya, kerangka model. Nanti ini bisa kalau saudara ngambil skripsi atau tugas saya tentang apa audit investigasi atau audit forensik atau audit fraud itu sama ya, gitu. Oke, sama nanti pelajari semua ya, semuanya nanti ada ini semua sama ya. Ini hipotesis ini adalah contoh-contoh nanti yang saudara buat skripsi. Yang pertama kalau saudara buat skripsi itu ada apa sebetulnya? Yang pertama harus dicari masalah ya, masalah terjadi korupsi, terjadi fraud, makin banyaknya apa fraud yang terjadi di perusahaan-perusahaan BPK atau perusahaan-perusahaan apa, itu adalah masalah. Dan nanti ada alternatif rumusan masalah lah. Caranya rumusan masalah bagaimana untuk mengurangi atau apa menurunkan terjadinya fraud dengan adanya apa pimpinan yang tegas ya, dengan adanya apa dewan direksi apa audit ya, yang kerjanya benar, nanti dinilai juga. Nanti ada jumlah rapat apa komisi audit ya, nanti hasil temuannya itu apa bertambah atau enggak, nanti hasil laporan keuangannya lebih baik apa enggak, itu adalah hipotesis nanti saudara bisa buat untuk skripsi ya, kayak gitu. Sama sebentar ini nanti saudara pelajari semua ya, karena ini harusnya ini satu pertemuan apa audit fraud itu kalau di S1 itu nanti harusnya ada audit fraud itu nanti satu mata kuliah ya, audit fraud dibagi dua, yang satu secara manual, yang satu secara digital ya, kayak gitu. Oke, kayak gitu. Apakah ada pertanyaan? Sebentar tak lihat YouTube-nya ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, ini sama ya, sama nanti yang penting kita nanti yang terakhir sebentar, ini pelaporan hasil audit adalah semua siklus audit pasti ada laporan hasil audit ya. Tapi kalau yang kita bahas kemarin yang pakai atlas itu adalah audit keseluruhan ya, dari apa auditor menilai dari perusahaan terbuka ya, dia nanti ada hasil apa memberikan opini ya, ada opini wajar ya, opini dengan pengecualian ya, terus apa disclaimer tidak memberikan apa opini, dan yang terakhir adalah apa ya, kayak gitu. Ini adalah sambungan dari kemarin ya. Ini sama. Ini nanti kita belajar tentang undang-undang yang saya buat biru itu pasti apa keluar ya. Nanti misalnya definisi tindak pidana korupsi. Nah, ini ada 1, 2 ya, 3 ya, ini 4, sudah selesai gitu. Apakah ada pertanyaan? Itu saya berharap apa file-file apa yang sudah dibagi ya, nanti saudara apa mahasiswa itu bisa memakai ke depan ya, karena di S1 itu dasar apa berpikir rasional dan objektif ya. Jadi sudah dikasih teori-teori, nanti waktu apa terjun di pekerjaan, nah itu nanti bisa relevan dengan apa dunia kerja apa enggak, kayak gitu. Biasanya kadang orang lulusan luar negeri atau lulusan Indonesia dia banyak teorinya aja, tapi yang di dunia kerja tidak dipakai ya. Tapi minimal S1 ya, itu jangan sampai apa kehilangan rasional ya, karena jangan sampai dihapusi ya, kayak gitu. Karena semua ada ilmu yang sudah diberikan para dosen-dosen, dan itu nanti pasti apa bermanfaat ya. Itu saya juga apa mengucapkan terima kasih dan kesempatan dari pertemuan 1 sampai 15 ini ya. 15 pertemuan saya sudah apa memberikan semua bahan
Dan saya minta maaf jika ada kesalahan atau apa, salah kata atau salah apa. Tapi itu demi tujuan mahasiswa itu apa, istilahnya kalau prof saya dulu ya di tempat yang lama itu profesor saya ngomong ini, dosen tuh memberikan apa, contoh yang baik ya, contoh yang baik, memberikan ilmu akhlak yang baik ya, bukan ilmu aja tapi akhlak yang baik ya, karena itu nanti mahasiswa setelah apa lulus wisuda, maka semua apa itu akan berdampak pada mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus gitu ya. Saya minta maaf ada kesalahan-salah kata atau salah file atau apa, saya minta maaf sebelumnya. Dan saya berharap nanti apa 2 minggu ke depan saudara menyiapkan diri, nanti juga nanti saya kira-kira apa saya kasihkan di WA yang keluar ya, paling dari pertemuan 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 ya. Itu pasti keluar semua. Kemudian nanti multiple choice, nanti yang apa, yang remedi di bawah 50% ya ikut remedi aja. Nanti apa bisa pilihannya bisa langsung ikut ujian apa perbaikan atau membuat tugas ya. Dan remedi itu biasanya paling maksimal aja nilainya B ya. Dan saudara kalau remedi kan biasa A man-man ya, saudara bayar mahal, bayar lagi ya kan man-man ya, ya gitu. Saya apa mohon diri pamit dulu. Wassalamualaikum. Semoga nanti kalau suatu saat nanti kita bisa ketemu apa tatap muka langsung atau dalam pertemuan apa wisuda, saya tahu nih namanya Mas Nawang tuh ini apa Mbak Febri itu ini, terus ini Mbak ini gitu ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.